Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Saat ini saya ingin mendokumentasikan hasil pengerjaan saya terhadap tugas 2 mata kuliah administrasi server, yang mana pada tugas kali ini diminta untuk melakukan instalasi dan juga konfigurasi NFS pada Linux. Ya, saat ini kita sudah masuk ke VirtualBox dan di VirtualBox saya sudah menginstal Ubuntu. Sebelumnya saya menggunakan CentOS 7, tapi setelah beberapa kali trial dan juga pengetesan pada pengerjaan tugas 2 kali ini, ternyata saya baru tahu kalau CentOS 7 sudah end of life atau sudah mengakhiri layanan. Jadi saya putuskan untuk menggunakan Ubuntu saja. Jadi saya install ulang. Saat ini saya menggunakan Ubuntu. Lalu untuk pengerjaannya, di sini saya akan menggunakan dua virtual mesin. Ya, di sini ini adalah Ubuntu yang saya install. Di sini ada clone-nya. Jadi saya akan clone master. Jadi two step untuk jaga-jaga saja. Jadi kita clone, kita buat virtual mesinnya. Yang pertama yaitu untuk server. Jangan lupa di sini kita setting untuk networknya yaitu di MAC address policy ini. Jadi jangan pilih yang include only NAT aja. Jadi kita pilih yang generate new MAC saja. Kalau only NAT nanti dia IP address yang dipakai si virtual mesinnya itu IP yang private. Dia kalau kita cek di konfigurasi nanti IP yang muncul adalah 10.0.2.15 dan itu tidak bisa digunakan untuk menghubungkan ke jaringan sekitar atau nanti tidak bisa dipakai untuk mounting. Jadi kita generate new saja, lalu selanjutnya kita clone lagi untuk kali ini yang client. Client ini sama, kita generate new MAC juga. Generate new MAC. Ya. Lalu pada server kita lakukan setting network. Ya, di sini di network adapternya di sini kan masih NAT. Opsinya kita pilih yang bridge adapter. Biar nanti si IP yang masing-masing virtual mesinnya itu beda dan bisa terhubung. Lalu kita ke client setting. Oh, tadi yang client ternyata. Berarti yang belum server setting. Sudah juga kan? Belum. Ini bridge adapter di oke. Untuk memastikan network, ya bridge adapter. Oke, jadi clone-nya sudah. Saat ini kita langsung saja masuk ke virtual mesinnya untuk instalasi NFS servernya. Ya, di sini sedang berjalan si virtual mesin Ubuntu-nya. Yang saya gunakan yaitu Ubuntu versi 24.04 atau yang terbaru agar agar fungsinya lengkap dan tidak end of life. Ini kita langsung masuk saja, user, kita klik password. Harusnya ini kita akan masuk ke Ubuntu
di virtual machine yang servernya. Di sini yang server. Ya, ini tampilan dari si Ubuntu-nya. Kita langsung masuk ke terminal saja. Ini terminal. Lalu kita lakukan penyesuaian. Oh ya, di sini terminal ada di apa ini sebutannya? Di bar ini. Karena saya melakukan penambahan untuk memudahkan saja. Jadi sebenarnya harusnya dia dicari di sini nih. Lalu di type terminal nanti muncul. Untuk memudahkan dia langsung saya tambahkan saja. Mungkin nanti jika teman-teman melihat dan bingung kenapa mungkin di milik teman-teman nggak ada terminal, itu kan saya tambahkan. Lalu kita langsung saja melakukan sudo apt update untuk update sistem. Masukkan password. Ya, di sini sedang proses update. Oh iya, sebelum melakukan update dan pengerjaan tugas 2 ini, pastikan perangkat kita sudah terhubung dengan koneksi jaringan internet untuk akses ubuntu.com-nya agar bisa diupdate. Tapi kalau misalnya sudah berjalan seperti ini, berarti sudah terhubung. Tapi kalau misalnya mau, anggaplah tidak berjalan dan mau coba, kita bisa melakukan ping google.com misalnya. Ya, kalau berjalan seperti ini, direspon berarti terhubung. Kita bisa keluar dengan ketik ctrl-c. Ini kita clear agar terlihat lebih enak. Sudo apt update sudah, lalu kita install NFS kernel server. NFS kernel server. Ini konfirmasi, kita ketik Y untuk ya. Lalu ya, ini adalah proses instalasi NFS servernya sedang diinstal. Lalu setelah ini kita akan melakukan, ya sudah selesai, kita akan melakukan pembuatan direktori untuk nantinya kita bagikan di atau melalui NFS server, yaitu sudo make dir p srv nfs path srv nfs 4/backup. Ya, benar kan? Ya, benar. Di sini salah ketik agak jauh meternya. Lalu kita buat lagi yang kedua, yaitu www. Sudah. Lalu setelah itu jangan lupa kita mengatur ownernya untuk blocking akses ke direktorinya agar tidak ada yang interupsi. Change on minus R untuk si nobody no group slash srv slash nfs 4/backup slash sudo change on minus R nobody no group slash srv slash srv slash nfs. Oke, lalu yang kedua
itu adalah ya sudah. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah untuk mode atau izin chmod 777. Jadi untuk awalan kita langsung berikan akses penuh saja. Maksudnya 77 ini angka untuk mewakili aksesibilitas atau hak akses dari si user, grup atau anggota grup, dan juga other atau pengguna lain di luar grup. Jadi angka pertama ini untuk user, angka kedua untuk anggota grup, lalu angka ketiga untuk user lain. Apa maksudnya? Yaitu jadi hak ini kan ada 3, ada read, write, sama execute, dimana si read itu diwakili angka 4, write itu 2, dan execute 1. Jadi kalau misalnya 7 berarti dia bisa ngelakuin semuanya, bisa write, read, dan execute. Di sini kita lanjut srv nfs 4 slash backup. Pastikan tidak typo. Kalau saya sudah typo, jadi ngulang. Lalu ya, setelah ini kita masuk ke konfigurasi file export. Jadi kita nanti masuk ke edit etc exportnya, tapi sebelum itu kita akan melakukan pengecekan IP address, yang mana nanti untuk kita isi di si etc exportnya. Ya, di sini tidak bisa if config not found. Oh ya, disuruh install. Kita install dulu saja, sudo apt install. Jadi si nettool ini fungsinya untuk sistem akses, biar kita bisa ngecek konfigurasi IP-nya. Ya, di sini proses installnya. Karena kalau kita salah masukin IP, nanti nggak kehubung karena alamatnya beda. Sama dengan tukang paket, kita salah kasih alamat ya nggak nyampe paket. Kita import ya, di sini 192.168.4393. Di sini kita cetak dulu, takut lupa. 192.168.43. Ya, 192.168.4393. Ya, di sini kita clear saja. Lalu kita masuk ke perintah untuk edit atau masuk ke file /etc/export. Ya, export. Ya, di sini kita akan menambahkan baris. Kita masuk ke mode editing. Bisa kan? Ya, biasa. Ini agak sulit edit di sini. Lalu pengen srv /nfs/up, lalu IP-nya 192.168.43. Ya, kalau saya 43.0 untuk awalannya, 24 RW, retry, sinkron, lalu no subtree. Kita
edit lagi satu lagi ya. Ini salah satu ini yang kedua itu SRP NFS /www ya. SRP oh bisa, oh itu masuk mode edit Instagram /NFS astaga. SMP harus pelan s 4/www.192.168 sama IP 42 kalau perangkatnya device-nya sama 24 RW SIM no subscription ya. Lalu ini kita nggak ada di sini, ada di sini. Lalu kita exit dengan klik ketik titik 2 quick right click ya. Kita cek lagi pastikan ya masih ada, udah benar pasti udah benar 92.843 ya harusnya sudah benar. Lalu kita muat ulang konfigurasi yaitu dengan perintah sudo export fs atau A juga bisa sih. Lalu kita diperintahkan untuk membuka firewall, tapi sebelum itu kita restart dulu. Kita restart si sistem kernel servernya agar pembaruan yang kita buat di etc nya itu terbaca. Jadi kita sudo system ctl restore NFS kernel server apa nih login sudo system ctl daemon reload sip sudah. Lalu kita masuk ke perintah buka firewall ya, sudo ufw low from 192 ini alamat IP yang tadi 192.168.0/24 to any for NFS ya. Terus update, lalu kita enable, oh iya kita ada dua
dua file. Oh ya, dua-duanya sama kalau saya. Berarti kita langsung sudo ufw enable enable. Kalau active and enable on system startup, lalu kita coba untuk ngecek si parolnya sudo ufw status. Ya, di sini di port yang 2049 si IP address yang kita daftarin sudah diizinkan atau di allow. Sekarang saatnya kita ke client, kita install NFS kamu. Nah, di sini proses running virtual machine yang kedua, warnanya berubah. Apa-apa nih? Kepencet ya keyboard. Ya, di sini kita nunggu dulu proses run si NFS si Ubuntu yang kita jadikan client, Ubuntu yang kedua. Di sini nanti kita akan install NFS common pada si Ubuntu yang kedua ini. Agak lama ya. Sedang running. Jadi nanti setelah kita install si NFS common-nya itu, nanti kita buat directory juga di si client. Wah, kita tutup saja dulu. Coba. Kenapa itu terlalu lama? Kita coba run ulang. Jadi nanti setelah kita membuat atau menginstal NFS common, kita buat directory juga di client di client ini. Lalu setelah kita buat directory, nanti kita mount atau kita hubungkan dengan directory yang ada di server. Jadi nanti saling terhubung. Jadi misal kita melakukan pembuatan file atau editing file, nanti perubahannya akan terjadi juga di directory yang ada di client. Nah, ini sih kita sudah masuk, tidak selamat tadi. Kita masuk, sini kita lakukan penyesuaian juga. Ya, di sini kita langsung masuk ke terminal. Kita posisikan terminalnya, bisa kita minimize. Ya, segini cukup sih. Ya, oke. Lanjut kita sebelum kita install NFS common, kita update sistemnya di sini. Karena yang di sini belum diupdate. Jadi diupdate dulu agar tidak ada support yang tidak mendukung, agar semua fungsi berfungsi dengan benar.
lalu kita tunggu proses update. Ini paket list ya selesai, lalu kita install sudo apt install nfs common ya. Kita konfirmasi lagi Y untuk iya ya, lalu setelah prosesnya selesai, nanti kita akan membuat directory ya. Sudah, lalu kita membuat directory sudo make-dir -t /nfs. Oh, nfs aja di sini. Mungkin ini untuk berbeda. nfs backup lagi untuk www ya. Lalu kita melakukan perintah sudo mount. Ini untuk mounting manual. Kita coba sudo mount t nfs 1. Oh ya, di sini IP-nya itu yang ditulis IP server ya, bukan client ya. Ya, di sini ditulis adalah IP server, yaitu 192.168.43.3. Lalu kita kasih keterangan direktorinya srv nfs4 /backup spasi di mounting dengan direktori mnt nfs/backup. Lalu harusnya dia sudah bisa ya. Kalau munculnya user lagi itu bisa, tapi kalau munculnya nggak user hilang itu berarti masih proses atau ada kendala. Kita lakukan yang sama untuk ya sudah. Lalu kita lakukan verifikasi mountnya. Ya, di sini ada direktori yang di share dengan alamat IP ini. Dari sini ini direktori di server, lalu di sini direktori di client.